sedang viral di media sosial, bahkan ini menjadi trending topik. Ada sholat, safnya dimakhluk, dicampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan bukan itu saja ya kafilah. Di belakang imam ada seseorang yang diduga non-muslim yang kemudian tidak mengikuti ibadah sholat, hanya mengepalkan tangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepalan tangan itu bukan tradisinya umat Islam, bukan caranya umat Islam, tetapi non-muslim yang punya ya kafilah. Maka kalau misalkan DEPAG atau MUI berdiam diri, tidak memberikan statement, maka hal-hal yang berbahaya kemudian akan muncul. Kenapa? Maka kami akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kafilah sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya kafilah, banyak di antara teman-teman kita baik melalui kolom komentar YouTube atau DM ke Instagram kami yang mana ingin dibahas secara khusus terkait daripada video yang viral selama ini, bahkan menjadi trending topik. Ada yang melaksanakan salat tapi safnya dimakhluk atau dicampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan bukan itu saja, di belakang imam ada seorang yang diduga itu non-muslim, lalu kemudian masuk ke barisan orang yang sholat, bahkan sholatnya renggang ikhafillah. Maka kalau misalkan hal ini dibiarkan dan MUI tidak memberikan tanggapan, baik itu secara fikihnya, baik itu secara kaidah-kaidah yang ada, ini akan menjadi bahaya. Kenapa menjadi bahaya? Akan menjadi kebingungan di antara umat, lebih khususnya yang awam ikhwafillah. Baik, sebelum kita jauh ke arah sana, kita akan saksikan terlebih dahulu videonya bagaimana sholat yang kemudian diadakan tersebut itu dimakhluk antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan kita melihat video yang ada, nampak di belakang imam ada dua orang pendamping, satu sepuh, yang kedua anak kecil. Kalau imamnya 3 orang, ikhwafilah ya, kalau andai saja imamnya 3 orang, maka sholatnya ini tidak sah. Kalau misalkan imam 3 orang, yakin sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena imam itu harus 1 orang. Ini andai saja ikhwafilah. Namun kalau misalkan imamnya 1 orang, maka alangkah lebih baiknya, bahkan sesuai dengan hadis riwayat Muslim, kedua ini yang berdekatan dengan imam yang intinya itu harus ke belakang. Kenapa harus ke belakang? Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW suatu waktu pernah melaksanakan ibadah sholat dan di belakangnya ada sahabat Nabi SAW yang mengikuti sholat. Akan tetapi ikhwafillah, apa yang terjadi ketika ada Jabar yang kemudian Jabar ini ingin mengikuti sholat kepada Nabi SAW, oleh Nabi SAW langsung dikebelakangkan ikhwafillah. Karena apa? Karena sudah mencukupi 2 orang, lalu kemudian langsung dikebelakangkan. Nah seperti itu ikhwafillah. Jadi hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahkan hadisnya riwayat Muslim dan derajat hadisnya sahih. Jadi kalau misalkan lebih daripada 2 orang, itu tidak harus ke depan ikhwafillah, akan tetapi dikebelakangkan lalu kemudian diikuti dengan jemaah-jemaah yang lain kalau misalkan lebih dari 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu kemudian di hadis berikutnya terkait daripada sholat, masih tentang sholat ini ikhwafillah, kemudian direnggangkan. Maka Nabi SAW dalam hal ini memberikan penjelasan kepada kita. Nabi SAW bersabda, bahkan hadisnya derajatnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat." Luruskan barisan kalian, karena lurus itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan ketika meluruskan sholat itu, pertama daripada segi barisannya itu harus rapat, karena ada dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, kalau misalkan ada renggang, dikhawatirkan setan masuk kemudian ikut mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kita menghadap kiblat ikhwafillah, maka itu harus dijaga antara kita lalu kemudian dengan kiblat itu harus betul-betul lurus. Jadi jangan nyerong ke kiri ataupun cenderung ke kanan ikhwafillah, tetapi harus lurus mengikuti atau wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, yang kemudian kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan lurus kepada kiblat itu sendiri ikhwafillah. Jadi dalam hal ini kalau misalkan renggang, apakah sah salatnya? Dalam fikih memang sah salat ya ikhwafillah, karena syarat sah salat baik dari Safinatun Najah, Riyadul Badi'ah, Sulah Munajah,
saja itu tidak menjadi syarat sah kemudian sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hal ini akan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sawu sufufakum fa inna tasyiyatas sufufi min tamamis salat. Itu yang kedua. Jadi intinya ikhwafillah terkait barisan sholat, kalau misalkan tidak ada madarat, kalau misalkan tidak ada hal-hal yang kemudian menimbulkan ketakutan, harusnya dan baiknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dirapatkan barisannya kemudian diluruskan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu yang kedua. Selanjutnya ikhwafillah, ada seorang perempuan di saf pertama. Kalau merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barisan yang terbaik untuk perempuan itu di belakang dan barisan yang terbaik untuk laki-laki itu di saf depan. Ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan penjelasan kepada kita. Bahkan kata Nabi kan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Akan tetapi kok kenapa yang perempuan ini malah dikedepankan? Bukankah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki itu pemimpin untuk perempuan. Nah, kalau misalkan dalam segi ilmu fikih tentu tidak akan membatalkan salatnya ikhwafillah. Akan tetapi ini sudah menyelisihi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira ikhwafillah. Selanjutnya ada juga di belakang imam itu yang mengepalkan tangan. Nah, kalau misalkan mengepalkan tangan seperti ini berarti kan bukan orang yang kemudian mengikuti imam, gerakan imam sholat. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau misalkan makmum, menjadi makmum harus mengikuti gerakan imam. Tetapi kenapa dengan seperti ini? Bahkan makmum, masing-masing makmum di sana kita lihat banyak kursi-kursi, banyak kursi-kursi yang kemudian bisa diduduki dan lain sebagainya. Itu tidak jadi masalah, gak apa-apa kalau misalkan tidak menghalangi orang yang melaksanakan sholat. Akan tetapi ikhwafillah, kalau misalkan seperti itu, apalagi ini di-live-kan, nah ini kemudian kami akan membahasnya. Kenapa bisa membahayakan untuk umat kalau misalkan MUI atau Departemen Agama tidak memberikan penjelasan-penjelasan. Yang pertama, karena kalau misalkan dibiarkan, umat akan kebingungan. Umat akan kebingungan. Biasanya dia disuguhi ilmu. Kalau misalkan sholat itu tidak boleh dimakhluk antara laki dan perempuan, laki-laki ya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu akan menjadi kebingungan yang sangat luar biasa. Ini bahaya luar biasa kalau tidak diluruskan. Yang kemudian yang kedua, kalau Departemen Agamanya atau MUI-nya berdiam diri, tidak memberikan tanggapan sekalipun, maka hal ini bisa menjadi pembenaran ikhwafillah. Ini kemudian yang akan menjadi berbahaya. Untuk itu kami sarankan baik itu MUI setempat atau Departemen Agama sekalipun agar memberikan tanggapan kepada hal-hal yang demikian. Bagaimana secara kaidahnya, bagaimana hukum fikihnya, agar umat wabil khususnya yang awam ataupun yang sudah yakin dengan bagaimana tata cara sholat yang kemudian diajarkan oleh guru-gurunya semakin mantap dalam melaksanakan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti aku salat. Alhamdulillah, jadi kami himbau kepada MUI atau kepada Departemen Agama sekalipun agar memberikan tanggapan, agar merespon hal ini, karena ini sudah beredar luas di kalangan masyarakat, agar secepatnya bertindak supaya dijelaskan secara fikihnya bagaimana pendapat-pendapat para ulama mengenai hal ini, lalu kemudian bagaimana kesimpulan dan bagaimana solusinya. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.